Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Raffi Rakmal. Saya dari program studi Sistem Informasi Angkatan 2021 Universitas Amikom Purwokerto. Hari ini saya akan sedikit menjabarkan maksud saya dari membuat video ini, yaitu adalah untuk menjelaskan kepada teman-teman nih tentang pengelolaan layanan teknologi informasi. Sebelum masuk ke pembahasan, mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu belum nih, apa sih itu pentingnya pengelolaan dalam layanan teknologi informasi? Nah, jika belum tahu, mari kita bahas sama-sama. Pengelolaan layanan teknologi informasi adalah suatu sistem atau metode pengelolaan teknologi informasi yang secara filosofis terpusat pada perspektif konsumen layanan TI terhadap bisnis perusahaan. Layanan teknologi informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi dari perusahaan dengan memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memenuhi harapan pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian, manfaat dari layanan teknologi informasi itu sendiri yaitu yang pertama, yang pastinya meningkatkan kualitas layanan. Layanan teknologi informasi ini membantu organisasi ataupun perusahaan dalam menyediakan layanan TI yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan, serta memberikan layanan berdasarkan tingkat tertentu yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya dan risiko. Dengan menggunakan pengelolaan layanan teknologi informasi, perusahaan ataupun organisasi dapat mengurangi biaya dan risiko, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Layanan TI ini secara tidak langsung mengarahkan perusahaan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas tim teknologi informasi, serta menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. Kemudian nih, ada proses layanan teknologi informasi. Apa saja sih itu? Yaitu yang pertama, pengembangan strategi layanan. Yang kedua, pengelolaan insiden. Yang ketiga, pemantauan layanan. Dari proses-proses ini yang nantinya akan dihubungkan dengan bisnis dari perusahaan tersebut. Kemudian mungkin saya akan kasih contoh untuk penerapannya, yaitu pada perusahaan manufaktur ataupun obat-obatan. Itu suatu perusahaan tersebut telah mengadopsi layanan teknologi informasi untuk mengelola pengiriman layanan teknologi informasi. Tim TI ini merancang layanan TI untuk departemen lain seperti layanan komputer, aplikasi bisnis, jaringan, keuangan, human resource, dan lain-lain. Permintaan layanan TI ini masuk ke dalam sistem pengelolaan layanan TI. Kemudian dievaluasi dan dikirimkan dengan cara yang efisien dan efektif. Kemudian, konsep dasar layanan TI ini. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Jadi, layanan TI ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan layanan TI yang ada. Yang kedua, proses terstruktur. Pastinya dong, karena layanan TI ini melibatkan proses yang terstruktur untuk merancang, mengembangkan, mengoperasikan, dan memperbaiki layanan. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja. Layanan TI ini menggunakan pengukuran kinerja untuk mengukur efektivitas dan efisiensi layanan. Kemudian ada operasional layanan, yaitu yang pertama, manajemen insiden.
yaitu untuk menangani gangguan atau masalah dalam layanan TI. Yang kedua, ada manajemen permintaan, yaitu untuk memproses manajemen permintaan untuk mengelola permintaan pengguna untuk layanan TI. Yang ketiga, yaitu ada manajemen perubahan, yaitu adalah untuk mengelola perubahan dalam lingkungan TI dan bisnis yang mempengaruhi layanan. Kemudian, yang keempat, manajemen masalah, yaitu untuk mengidentifikasi dan mencegah masalah dalam layanan TI. Manajemen masalah ini disebut juga manajemen risiko, ya. Kemudian yang kelima, manajemen kapasitas. Jadi, dalam manajemen kapasitas ini berfungsi untuk mengelola sumber daya teknologi informasi yang tersedia dan memastikan bahwa layanan ini dapat dioperasikan dengan efektif dan efisien. Teman-teman pastinya sudah menyimak nih penjelasan singkat tadi mengenai pengelolaan layanan teknologi informasi. Nah, sekarang giliran saya ya yang bertanya. Saya akan mengangkat sebuah studi kasus, yaitu Anda dihadapkan pada perusahaan yang mengalami kebocoran data pelanggan yang signifikan. Perusahaan tersebut belum memiliki kerangka kerja tata kelola teknologi informasi yang formal. Sebagai konsultan IT, jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk membantu perusahaan ini tidak hanya dalam menangani insiden tersebut, tetapi juga dalam membangun tata kelola teknologi informasi yang kuat untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Begitulah teman-teman penjelasan singkat dari pengelolaan layanan teknologi informasi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya.